Dalam keheningan gua yang sunyi, Li Cheolsu menjelaskan bahwa air suci Mita adalah ramuan tingkat atas yang hanya bisa diserap dengan energi internal Yin. Jika ingin mendapatkan manfaat penuh, seniornya harus menggunakan teknik bela diri yang sesuai. Yu Jinhui tertegun sesaat, lalu tiba-tiba teringat teknik yang ia temukan sebelumnya. Kemudian ia segera membuka buku yang berjudul The Three True Technique Way dan mulai menghafalnya. Li Cheolsu memperhatikan dengan kagum, jari-jari seniornya bergerak cepat, membalik halaman buku dengan pelafalan yang tajam. Seperti yang diduga dari pemilik tubuh bela diri Heaven Li, bahkan dalam kondisi ini ia seharusnya mampu menyerap air suci Mita tanpa banyak kesulitan. Begitu selesai menghafal teknik, Yu Jinhui melilitkan kain di tangan dan bersiap mengambil air suci Mita. Dalam hati ia berpikir, air suci ini merupakan pemberian juniornya, mungkin bisa saja menimbulkan efek yang tak terduga, tapi mau bagaimanapun ia tetap harus menyerapnya. Namun, saat cairan suci itu melewati tenggorokan perubahan drastis terjadi, gelombang energi dingin meledak dalam tubuh dan mengalir liar melalui pembuluh darah. Tubuh Yu Jinhui bergetar hebat, napas yang semakin berat memaksanya untuk jatuh bersimpuh di tanah. Melihat keadaan Yu Jinhui, Li Cheolsu menegang karena khawatir, mungkinkah seniornya tidak bisa mengendalikan energi dari air suci Mita? Dingin yang merayapi tubuh Yu Jinhui kian menggila, dalam sekejap lapisan es tipis mulai membungkus tubuhnya, seolah-olah ia tenggelam dalam musim dingin tanpa akhir. Di saat berikutnya, kesadaran Yu Jinhui berpindah. Ia merasa diangkut ke tempat yang asing, alam bawah sadarnya sendiri. Yu Jinhui menggertakkan gigi, ia bertekad untuk mengendalikan energi ini. Jika gagal, ia akan mengecewakan juniornya. Tapi secara tiba-tiba kenangan masa kecil membanjiri. Adegan itu dimainkan di depan matanya seolah-olah terjadi secara langsung. Burung gagak yang ditutupi bulu berlumuran darah, tanpa ampun membunuh keluarga burung layang-layang. Didorong oleh amarah yang tak tertahankan, Yu Jinhui kecil mengepalkan tangannya. Ia membunuh burung gagak tanpa ragu, membalaskan dendam burung layang-layang. Pada saat itu, Yu Jinhui kecil tiba-tiba menoleh. Ia bertanya-tanya mengapa orang lain menudingnya sebagai monster. Sebelum Yu Jinhui sempat bereaksi, Yu Jinhui kecil meluncur dengan wajah yang berubah menyeramkan, energi jahat tampak melahapnya. Di dunia nyata, Li Cheolsu juga merasakan ada yang tidak beres. Wajahnya menegang, situasi ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Sebelumnya ia yakin Yu Jinhui mampu menyerap air suci Mita tanpa masalah. Tapi ternyata di dalam dirinya tersembunyi iblis hati, bayangan gelap yang bisa menghancurkan seseorang. Li Cheolsu menghela napas berat, sebenarnya ia tidak suka melakukan kontak fisik yang tidak perlu. Tetapi ia juga tidak bisa membiarkan aset berharga berubah menjadi sia-sia. Tanpa ragu, Li Cheolsu menyalurkan energi internalnya ke tubuh Yu Jinhui, membantunya mengendalikan energi air suci Mita dengan teknik bela diri Yin yang baru ia pelajari. Li Cheolsu juga berteriak, jika seniornya tidak bisa mengalahkan iblis dalam dirinya, ia bisa jatuh dalam penyimpangan internal. Yu Jinhui bisa mendengar suara Li Cheolsu, tetapi iblis hati mencekik lehernya, membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Melihat Yu Jinhui dalam bahaya yang mengancam, jantung Li Cheolsu menegang hampir kehilangan ketenangan. Demi kebangkitan sekte, untuk masa depannya yang cerah, dia tidak bisa membiarkan seniornya menjadi seorang pria yang tidak berguna. Anggap saja dirimu beruntung, ucap Li Cheolsu memperkuat aliran energi internalnya. Juniormu adalah seseorang yang telah mencapai tingkatan Absolute Master. Yu Jinhui yang masih dalam cengkraman iblis hati, dengan segenap hati mencoba berjuang melepaskan diri. Ia meraih sebuah batu dan menghantamkannya ke kepala iblis hati, hingga terhempas mundur. Namun momen itu hanya berlangsung sesaat, iblis hati mengamuk, auranya menjadi semakin liar dan menakutkan. Sebelum Yu Jinhui sempat bereaksi, iblis itu sudah berada di atas, memukulnya dengan kekuatan mengerikan, hingga membuat tubuhnya terlempar dan menghantam tanah. Ketika larut dalam jatuhnya, Yu Jinhui merasa putus asa dan berpikir apakah ini caranya dia mati, kalah tanpa arti apapun. Jangan menyerah senior, sebuah suara familiar tiba-tiba menyadarkannya dari keterpurukan. Segera setelah itu Yu Jinhui merasakan gelombang energi internal Li Cheolsu menyelimuti tubuhnya, seolah-olah menyalakan kembali percikan semangatnya. Senior, jangan biarkan iblis hati mengalahkanmu, kamu harus bertahan agar lolos dari kegelapan, ucap Li Cheolsu penuh keyakinan. Kemudian ia membuka titik akupuntur Yu Jinhui dan mengarahkannya untuk menciptakan peluang. Yu Jinhui menarik napas dalam-dalam, ia tidak sendirian,
Juniornya sedang berjuang di luar sana, ia tidak bisa mengecewakannya. Dengan tekad yang menyala, Yu Jinhui melompat bangkit dan melepaskan pukulan yang menghantam iblis hati hingga menghempaskannya jauh. Merasa lebih tenang, Yu Jinhui segera duduk bersila dan mulai menyerap energi air suci Mita. Namun, tiba-tiba iblis hati bangkit kembali, mengamuk lebih liar dan dengan kecepatan tinggi ia menerjang ke arah Yu Jinhui. Li Cheolsu yang melihat ini tidak tinggal diam, ia memperkuat aliran energi internalnya, menciptakan perangkap yang menghentikan pergerakan iblis hati. Di detik berikutnya, Yu Jinhui berhasil membuka meridiannya, hawa dingin yang membelenggu tubuhnya perlahan menghilang, digantikan oleh gelombang vitalitas yang menyebar ke seluruh tubuh. Namun, saat itu iblis hati belum menyerah, dengan cakarnya ia meluncur untuk serangan terakhir. Yu Jinhui hanya menatapnya, dan dalam sekali gerakan, ia menghempaskan iblis itu ke jurang kegelapan yang dalam, menghapusnya untuk selamanya. Pada saat yang sama, Li Cheolsu merasakan energi internal Yu Jinhui berangsur-angsur stabil. Dengan napas lega, dia memberi isyarat agar seniornya mengarahkan energi dingin ke titik akupuntur Bai Hui, lalu menyalurkannya melalui jalur Ren dan Du. Merasakan perawatan tulus dari Li Cheolsu, Yu Jinhui tenggelam dalam pikirannya. Sejak awal, ia sadar bahwa juniornya selalu memperhatikannya, bukan sekedar memberikan hal yang paling berharga, tetapi juga menyelamatkannya di saat paling kritis. Rasa syukur yang dalam melonjak dalam dirinya, matanya dipenuhi tekad terima kasih telah menerima perawatan begitu banyak. Yu Jinhui tidak akan pernah melupakan semua perhatian itu, bahkan jika seluruh dunia menjadi musuh Li Cheolsu, ia akan selalu berpihak pada Li Cheolsu. Saat Yu Jinhui mencapai tahap meditasi tanpa ego, dan berhasil menstabilkan sirkulasi energi internal, Li Cheolsu justru merasa kesal. Seniornya benar-benar merepotkan, terlalu banyak perhatian yang harus diberikan, membuat ia menghabiskan banyak waktu. Namun, satu hal masih mengusik pikirannya. Tidakkah tempat ini menyimpan ramuan spiritual lainnya? Ia mengingat kehidupan terdahulu, saat itu Yu Jinhui memperoleh kekuatan besar setelah meminum ramuan spiritual. Li Cheolsu mengira itu adalah obat langka, tetapi ternyata itu adalah air suci Mita. Pemahaman itu membuat ia sadar. Tidak heran Yu Jinhui selalu menghindari wanita. Sepertinya kondisi fisik dan penyakit ginekomastia telah membawa banyak masalah baginya. Li Cheolsu menghela napas panjang. Betapa menyedihkannya ketika seorang pria harus menanggung penderitaan yang tidak perlu. Namun, tepat saat pikirannya melayang, cahaya samar menarik perhatiannya. Sekelompok tanaman bercahaya tumbuh di antara bebatuan. Ia mendekat dan menyadari bahwa itu adalah Hongyang Tai. Meskipun hanya setingkat di bawah air suci Mita, Hongyang Tai tetap merupakan herbal spiritual yang luar biasa. Kebenaran ini membuat Li Cheolsu senang seketika, lalu memakannya dengan penuh semangat. Inilah yang sebenarnya dirinya maksud, memonopoli segala sesuatu setelah mengalami kehidupan kembali. Kemudian Li Cheolsu berkonsentrasi untuk melatih sirkulasi energi. Biasanya, seseorang akan mengumpulkan esensi energi spiritual kedantian, lalu mengubahnya menjadi energi internal. Tetapi kali ini ia lebih memilih menyebarkan esensi energi Hongyang Tai ke seluruh tubuh dan menyerapnya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan vitalitas. Jika vitalitas meningkat, maka datanglah energi laki-laki sejati. Pikir Li Cheolsu penuh tekad. Meski Hongyang Tai tidak sekuat air suci Mita, setidaknya herbal ini akan memperkuat tubuhnya dan membebaskannya dari penyakit. Namun, setelah menyelesaikan latihannya, Li Cheolsu menyadari sesuatu. Yu Jinhui menghilang. Mungkinkah dia pergi mandi? Karena gua ini adalah tempat sosok legendaris dulu tinggal. Kemungkinan besar ada pemandian di sini. Jadi Li Cheolsu berpikir untuk bergabung mandi dengannya. Di lain tempat, Yu Jinhui sedang membasuh badannya yang anggun. Kemudian menyibak rambut dari wajahnya, memejamkan mata menikmati ketenangan. Napasnya terhela perlahan, seolah membiarkan beban luruh bersama air. Untuk sesaat, ia bukan seorang pria atau ahli bela diri, hanya seorang wanita yang menikmati kedamaian langka. Tapi, senior, kau sedang mandi? Sebuah suara yang nampak familiar membuat jantungnya berdegup kencang. Dengan panik ia buru-buru menjawab, jangan masuk. Suaranya bergetar, jika Li Cheolsu masuk sekarang habislah semuanya. Sedangkan di luar Li Cheolsu mengernyit, ia tidak mengerti mengapa seniornya tiba-tiba begitu cemas. Namun karena permintaannya terdengar serius, ia akhirnya setuju untuk menunggu di luar. Yu Jinhui menghela nafas lega,
Hampir saja juniornya tahu jika ia adalah seorang wanita. Setelah seumur hidupnya menyamar sebagai wanita, ia selalu merasa gugup dalam situasi seperti ini. Masternya pernah berkata, di dunia seni bela diri, seseorang harus hidup sebagai pria bukan wanita, agar ia tidak diremehkan dan menghadapi lebih sedikit kesulitan. Bagaimanapun, situasi ini memang berbahaya, tapi ia merasa beruntung telah menyerap air suci Mita. Jika bukan karena juniornya, mungkin ia sudah menjadi lumpuh tak berdaya. Yu Jinhui tidak menyangka jika juniornya adalah orang yang cukup baik. Dia tidak hanya memberikan dirinya ramuan spiritual yang tak tertandingi, tetapi dia juga tidak iri atau membenci Yu Jinhui yang lebih berbakat dalam ilmu seni bela diri. Oleh karenanya, Yu Jinhui juga berkeinginan melakukan sesuatu untuk juniornya. Dengan pemikiran itu, membuat Yu Jinhui tidak bisa untuk tidak memerah tersipu. Lalu pikiran baru diam-diam menyelimuti hatinya. Mengapa aku merasa seperti ini? Hatiku berdegup kencang setiap kali memikirkannya. Aku ingin selalu berada di sisimu, dan memastikan kau tidak menghadapi kesulitan apapun. Seperti itu, selalu bersamamu di sisa hidupku. Tetapi segera Yu Jinhui menyadari kesalahan berpikirnya. Li Cheolsu tidak lebih dari sekedar adik baginya. Ia tidak boleh membiarkan perasaan itu semakin dalam. Sekarang Yu Jinhui harus menghentikan perasaan konyol itu di sini. Untuk membangun kembali sekte, merawat juniornya, dan menjadi pendukungnya, ia tidak bisa melakukannya dengan tubuh wanita yang lemah. Aku harus tetap menjadi seorang pria, pikir Yu Jinhui penuh tekad. Sementara itu, Li Cheolsu menunggu di luar dengan penuh keheranan. Bukankah seorang pria normal bisa menyelesaikan mandinya dalam 5 menit? Namun, perhatian Li Cheolsu segera teralihkan oleh pemandangan dinding gua yang dihiasi permata. Cahaya yang terpantul dari permata-permata itu seolah menjadi saksi bisu kejayaan sekte Gongdong di masa lalu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sekte yang didirikan oleh ahli bela diri nomor 1 dunia Muge Uqja akan jatuh ke dalam kemerosotan seperti ini? Menurut catatan dari kehidupan sebelumnya, setelah pertempuran berdarah 50 tahun yang lalu, hanya ada satu orang yang selamat dari sekte ini, ahli pedang Heavenly Thunder, Im Baekseon. Meski tingkat bela dirinya tidaklah tinggi, Im Baekseon dijatuhi hukuman atas kesalahannya saat itu. Tapi, karena dirinya berada di aula pertobatan, ia terhindar dari kematian. Seni bela diri terpenting sekte Gongdong hilang ketika aula naskah terbakar, dan warisan ilmu bela diri tertinggi mereka lenyap begitu saja. Dengan sejarah yang menyedihkan itu, Im Baekseon hanya sempat mengambil satu murid sebelum meninggal. Murid itu adalah pemimpin sekte Gongdong saat ini, pedang pembasmi iblis, Jeon Yong. Julukan itu mungkin terdengar hebat, tetapi di era ini semua orang tahu bahwa julukan tersebut adalah bentuk penghinaan. Sekte Black Path, yang berusaha merebut sisa wilayah sekte Gongdong, dengan sengaja memberikan julukan itu karena sekte Gongdong telah kehilangan teknik pedang pembasmi iblis. Oleh karena itu, meskipun Muge Uqja tidak bisa meramalkan seluruh masa depan ketika ia menciptakan gua rahasia ini, dari sudut pandang generasi penerus sekte Gongdong, ini adalah penemuan besar. Legenda juga menyebutkan bahwa Muge Uqja menghapus semua catatan tentang ruang rahasia Guangseong sebelum ia menghilang. Itulah sebabnya sekte iblis tidak pernah berhasil menemukannya. Namun yang membuat Li Cheolsu lebih penasaran, bagaimana mungkin di kehidupan sebelumnya, Yu Jinhui bisa menemukan tempat ini? Saat itu, Yu Jinhui tiba-tiba keluar dari pemandian dan menyapa Li Cheolsu dengan ceria. Melihat seniornya, Li Cheolsu menjadi membeku. Pipinya memerah saat menyadari bahwa wajah Yu Jinhui terlihat lebih tampan dari biasanya. Selain itu, aroma tubuhnya begitu wangi hingga membuat Li Cheolsu terkejut ketika menghirupnya. Ia tak mengerti mengapa Yu Jinhui tampak semakin tampan setiap harinya. Apakah ini efek dari air suci Mita? Bahkan aroma wangi itu begitu menusuk hidungnya. Namun, bagaimanapun ia memikirkannya, Yu Jinhui tetaplah laki-laki tulen, tidak seperti dirinya. Mau secantik apapun ia merias diri, wajahnya tetaplah mirip cumi-cumi. Setelah Li Cheolsu selesai mandi, ia menemukan Yu Jinhui tengah mengatur tumpukan buku teknik bela diri yang mereka temukan. Saat ini, sekte Gongdong hanya memiliki teknik pengolah jantung Sohyang berbasis Qiyang. Namun kini, mereka menemukan teknik berbasis Qin, yaitu formula mistis 3 Yin. Li Cheolsu teringat ketika teknik pengolah jantung Sohyang dan formula mistis 3 Yin mencapai puncaknya. Seseorang bisa mempelajari seni Qi terpadu yang lebih kuat. Namun, Li Cheolsu merasa bahwa seni Qi terpadu tidaklah ada di sini.
Seharusnya ada 8 teknik secara keseluruhan, termasuk pedang pembasmi iblis, yang nyatanya tidak ditemukan dalam tumpukan buku tersebut. Tetapi, berdasarkan kenyataan di masa lalu, hal ini membuat Li Cheolsu bingung. Informan kekaisaran dari bagian Dongchang menuturkan bahwa Yu Jinhui jelas-jelas mendapatkan teknik pedang pembasmi iblis, dan informasi dari kekaisaran tidak mungkin salah. Jika demikian, berarti ahli pedang legendaris tidak meninggalkan teknik pedang pembasmi iblis dalam bentuk buku. Hal seperti ini bukanlah hal yang mustahil, karena ada banyak cara bagi para ahli di masa lalu untuk mewariskan seni bela diri kepada generasi berikutnya. Tiba-tiba, ekspresi Yu Jinhui berubah serius. Ia teringat akan bekas goresan pedang yang ia lihat di gua pemandian. Dengan semangat membara, ia segera memandu Li Cheolsu menuju tempat tersebut. Ketika tiba di sana, pemandangan di depan mereka membuat Li Cheolsu menahan napas. Dinding batu gua itu dipenuhi bekas goresan pedang, yang anehnya membentuk pola indah. Dengan hati-hati, Li Cheolsu meraba bekas goresan itu. Ia dapat merasakan bahwa dinding batu ini dirancang untuk dibuka dan ditutup menggunakan kekuatan besar. Kemungkinan melalui mekanisme rahasia yang telah ada sejak 300 tahun lalu. Mereka hanya memiliki satu kesempatan. Jika kekuatan yang mereka gunakan terlalu besar atau terlalu lemah, dinding itu bisa runtuh. Li Cheolsu menatap Yu Jinhui dengan serius. Ia menafsirkan jika mereka menggunakan teknik pedang pembasmi iblis, kemungkinan besar dinding batu ini akan terbuka. Untungnya, sekilas ingatan melintas di benaknya. Ia tidak sepenuhnya asing dengan teknik pedang pembasmi iblis. Sejak dulu, hubungan antara keluarga kekaisaran dan dunia bela diri selalu penuh ketegangan. Saat para seniman bela diri semakin kuat, pihak kekaisaran tidak tinggal diam. Mereka harus memastikan kendali tetap berada di tangan mereka, dengan cara mengumpulkan teknik-teknik seni bela diri dari sekte-sekte terkenal dan mengembangkan langkah-langkah penanggulangan. Tidak semua teknik yang mereka miliki adalah yang terkuat, tetapi teknik pedang pembasmi iblis adalah salah satu yang paling terkenal. Sudah tentu, teknik itu disimpan dalam gudang senjata kekaisaran. Berdasarkan fakta itu, Li Cheolsu semakin yakin, tanda-tanda pada dinding ini menunjukkan bahwa teknik pedang pembasmi iblis telah ditinggalkan oleh Mu Gyukja. Senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Apapun yang tersembunyi di balik dinding ini, ia tidak terlalu peduli. Yang pasti, sesuatu yang istimewa telah ditinggalkan oleh ahli pedang nomor 1 di dunia. Ia berbalik dan mengamati sekitar. Dalam setiap teknik seni bela diri, selalu ada pola langkah tertentu. Semua yang ada di tempat ini bukan sekadar hiasan, melainkan petunjuk. Pandangannya lalu tertuju pada pola yang terukir di lantai. Tanpa ragu ia mulai mengikuti langkah demi langkah. Yu Jinhui yang menyadari hal itu terkejut. Ia melihat juniornya melangkah mengikuti bekas pedang yang tersusun sejajar, menuju titik awal pola langkah di dinding batu yang tertutupi tanaman merambat. Menarik napas dalam-dalam, Li Cheolsu mencengkeram pedangnya erat, lalu mengayunkannya ke arah tanaman merambat. Hantaman pedangnya menciptakan gelombang kejut yang menghempaskan tanaman-tanaman itu, menampakkan dinding batu yang dihiasi lusinan tanda pedang. "Senior, bisakah kau memecahkannya?"